Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Shalom saudara, berjumpa lagi pada kesempatan hari ini. Saya selalu berharap saudara semua dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau selalu memberi kami kesempatan untuk belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mulut hamba, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang mendengar, supaya firman yang hidup ini selalu menyegarkan mereka, membuat mereka lebih kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Kami percaya di dalam firman-Mu lah kami menemukan suatu pengharapan, satu jaminan yang kami yakini suara Tuhan ada di situ. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Amin. Saudara, renungan kita hari ini, kita akan bicara sesuatu yang sedang terjadi terhadap kita semua di seluruh dunia ini. Karena itu saya memberi tema, bisakah resesi itu terjadi? Bisakah resesi itu terjadi? Nah saudara, kita melihat memang ada sesuatu yang sedang kacau di dunia ini. Saya menyebutnya sesuatu yang chaotic, ya, kacau balau. Saya ajak saudara untuk membaca di dalam Mazmur 46 ayat 7 dan 8. Ini kita bayangkan, kita bicara kalau terjadi murka Allah atas umatnya di bumi, apa yang terjadi? Demikian bunyinya. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, saudara, mari kita perhatikan situasi zaman ini, ya, keadaan dunia ini. Saya mengatakan dunia ini unpredictable sekarang ini, sulit ditebak, ya. Baik itu perkara politik, ekonomi, ataupun sektor-sektor lain yang sedang tergoncang, ya. Dunia memang sedang digoncang, ya. Memang sedang digoncang. Tuhan berkata kepada ayat firman Tuhan dalam Alkitab, demikian bunyinya, Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Dan percayalah saudara, ini sedang terjadi, ya, sedang terjadi global, seluruh dunia, ya. Ada situasi kacau balau. Kenapa saya katakan kacau balau? Ini saya mengumpulkan berita-berita yang terjadi belakang hari ini, ya. Satu, di Belanda baru-baru ini kan terjadi 40.000 petani. Mereka demonstrasi, demo. Mereka membawa beberapa traktor-traktor menutupi tol, ya, menutupi jalan. Dan mereka menunjukkan beberapa supermarket itu mulai kekurangan stok barang. Lalu kedua, kita lihat Sri Lanka. Kalau Sri Lanka sudah kita nggak bisa bicara. Ini negara yang sudah gagal, ya. Bahkan pemimpinnya sudah melarikan diri. Kantor Perdana Menteri dibakar. Kantor pemerintahan ditutup. Kantor presiden diduduki, pemimpin lari, ya. Nah, ini keadaan Sri Lanka. Lalu saudara perhatikan, di Amerika Serikat, negara yang besar, pada waktu 4 Juli, hari ulang tahun Amerika, ya, itu terjadi 11 kali peristiwa penembakan. Dengan catatan itu ditulis ada 200 orang tewas dan 500 orang luka-luka. Itu selesai, kita melihat negara Jepang yang kita anggap sebuah negara yang paling aman. Negara itu dianggap aman sekali. Nah, tiba-tiba
menjadi tidak aman. Mantan Perdana Menteri Shinzo Abe tiba-tiba ditembak orang dan dia mati. Ya, nah, ini kegoncangan tersendiri. Belum lagi itu kita ngelihat Inggris, Perdana Menteri Boris Johnson mengundurkan diri. Nah, sebelum dia mengundurkan diri itu dimulai oleh peristiwa Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan juga resign. Ya, nah kemudian di dalam waktu 48 jam itu diikuti oleh 50 anggota parlemen mundur, saudara. Kalau 50 anggota parlemen mundur, kan pemerintahan bisa macet. Ya, sebab itulah dia mengundurkan diri. Nah, kasus ini memang bermula dari setelah Inggris melepaskan diri dari Uni Eropa, ya, dengan peristiwa Brexit itu kan, dan dianggap itu adalah pilihan yang terbaik. Ternyata dengan terjadinya peristiwa pandemi segala, bukan tambah baik Inggris, tambah kerepotan, ya, membawa suasana tidak menjadi baik tetapi berantakan. Nah, mari kita lihat sekarang Indonesia, saudara. Apa yang terjadi? Saya punya catatan ini. Saya punya catatan September 2021 tahun kemarin, ya, bagaimana keadaan Indonesia. Kita bicara inflasi. Inflasi September tahun kemarin itu 1,6, sehat. Lalu Oktober masih 1, November 1, Desember 1, Januari mulai masuk 2,18. Februari masih 2, Maret 2, April sudah masuk 3,47. Mei 3,55. Nah, bagaimana dengan Juni? Juni sudah masuk 4,35% inflasi. Terus naik, ya. Sehat ini? Nggak sehat, ya. Tidak sehat. Lalu saya melihat keadaan negara-negara lain, ya. Memang yang aman itu tercatat di situ adalah China. China paling kecil inflasinya. Lalu Arab Saudi, Jepang masih kecil, Swiss 3,4, ya. Lalu Indonesia ini di ranking keberapa berarti? Kelima, 4,35. Baru naik lagi Aussie, Prancis, Singapura, Korea Selatan itu di atas kita. Terus sampai ke bawah. Amerika sebagai catatan, ya, waktu itu ditulis 8,6% inflasi. Tapi hari ini itu sudah catatannya 9,1%. Padahal Amerika sudah memutuskan menaikkan tingkat suku bunga acuan The Fed, ya. Dinaikkan dengan tujuan apa? Dia ingin menarik kembali dolar. Ya. Harapannya supaya inflasi bisa ditekan. Faktanya justru naik lagi menjadi 9,1. Dan saya dengar akan diputuskan di bulan ini kan, naik lagi. Nah, kalau naik lagi, pertanyaannya berdampak enggak ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia. Indonesia kan sampai hari ini BI kan tidak menaikkan suku bunga acuan, enggak ya? Karena dia tahu kalau suku bunga itu dinaikkan tinggi, berarti ekonomi tidak bisa berjalan lebih baik, ya. Semakin tinggi akan berhenti. Nah, lalu saya cari tahu bagaimana keadaan beberapa company besar di dunia, ya. Saya mendapatkan ini catatan 13 Juli 2022 ini, 13 Juli. Saya baca di detikcom.com, ya. Itu bicara tentang Microsoft mem-PHK 1.000 lebih karyawannya. Microsoft itu melakukan restrukturisasi untuk tahun fiskal 2023. Jadi dia memutuskan tahun ini dilakukan 1.800 karyawan di PHK. Restrukturisasi untuk persiapan 2023. Disambut lagi oleh perkataan dari Mark Zuckerberg dari perusahaan Meta, ya, Facebook segala itu, dia berkomentar, situasi ekonomi ini membuat Meta juga harus mengurangi rekrutmen. Rekrutmen apa? Rekrutmen engineer. Dari rencana semula dia canangkan 10.000, hanya berhenti di angka 6.000, ya. Dan situasi ekonomi terburuk yang dia nyatakan ini terburuk sekarang. Meta tidak mengisi lagi posisi-posisi kosong. Demi untuk apa? Untuk efisiensi, ya.
Nah, inflasi akan terus naik dan dia mengatakan mungkin Amerika ke depan akan mengalami resesi ekonomi. Nah, ini kan kata resesi ini yang ditakuti oleh negara-negara. Jangan sampai kalau Amerika resesi, negara yang masih negara adidaya, yang masih negara besar ini ya. Sedangkan kita Indonesia kan juga punya utang dalam bentuk dolar. Nah, Sri Mulyani Menteri kita ini juga sempat gundah gulana karena RI tercatat masuk di dalam peringkat 15 negara Asia yang berpotensi resesi. Ini catatan versi Bloomberg. Bloomberg itu kan majalah di Amerika, di New York ya pusatnya. Itu bicara tentang situasi market, tentang finansial perusahaan-perusahaan. Dan dia mencatat negara-negara yang kemungkinan punya kemungkinan ini untuk bisa resesi. Indonesia tercatat di ranking 14. 14 itu angka kemungkinannya memang kecil, 3%. Jadi dinilai dari beberapa angka-angka lain yang jadi patokan untuk perhitungan ini, dianggaplah Indonesia masih punya kemungkinan untuk resesi, tapi kecil, angkanya 3%. Tapi apakah kita menjamin? Tentu enggak ya, sebab bicara ekonomi ini kan bicara banyak variabel, banyak faktor, saudara. Ya, saya pikir salah satu ilmu yang sulit itu ya ekonomi, tidak gampang. Ya, dan hari ini kan mereka berjuang, para menteri keuangan, ya para pemimpin-pemimpin dunia saling meraba, saling cari celah bagaimana menyelamatkan negaranya supaya tidak resesi. Pandemi baru selesai menurun. Muncul lagi peristiwa Ukraina dan Rusia. Belum selesai sampai hari ini. Itu belum selesai, muncul sekarang ancaman yang mengerikan. Saya baca, Eropa dan Tiongkok dihantam bencana baru. Hingga memakan banyak jiwa di negeri pimpinan Xi Jinping. Ada apa? Ternyata hari-hari ini Eropa maupun Cina ini mengalami hantaman perubahan suhu yang luar biasa, ya. Nah, saya bicara sama sahabat saya di New York. Di New York itu hari-hari ini sudah mencapai angka suhu udara itu kira-kira 30 derajat Celcius. Itu bagi orang di Amerika, di New York sana udah panas, saudara. Jadi pemerintah pun sudah menaruh perhatian. Ya, nah di Eropa dan di Inggris khususnya dan di Cina itu sampai mencapai angka panas itu 40 derajat Celcius. Sampai ditulis di situ beberapa jalan itu meleleh, aspalnya meleleh. Jadi ada jalan yang rusak-rusak. Dan ini yang saya sebut memang ya ini kekacauan dunia. Ya, bagaimana nggak kacau? Wong ini global seluruh dunia. Nah, kita masih beruntung lah, Indonesia juga masih menjagai tidak menaikkan tingkat suku bunga acuan BI. Ya, harapannya supaya ekonomi tetap berputar terus baik. Lalu Indonesia juga menjaga harga bahan bakar, harga LPG kan dijaga supaya rakyat juga tidak kesusahan. Walaupun hari-hari ini kita melihat beberapa barang udah harganya naik kan, karena ini inflasi. Harga Pertalite masih 7.650, solar masih 5.500. Sedangkan kita lihat beberapa negara seperti Singapura sekitar 31-32 ribu ya. Jerman 32 ribu, Thailand 27 ribu, Amerika naik semua bahan bakar. Ya, nah, Indonesia masih menjagai. Mungkin di antara kita masih belum terasa, saudara. Tapi kita memang harus waspada. Sebab situasi global ini kalau Pak Jokowi mengatakan, ya kita bertahan karena masih subsidi terus. Tapi sampai kapan nggak tahu. Ya, sewaktu-waktu keadaan dunia ini bisa berubah cepat. Ya, nah, jadi bagaimana kita ini? Ya, kita kan orang-orang kecil, nggak bisa juga menghindari apakah Amerika akan resesi, menghantam Indonesia juga resesi, kita nggak bisa. Tapi yang kita belajar untuk bisa adalah cara meresponi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Nah, kita harus punya respon yang tepat. Nah, satu lagi berita dari Erick Thohir, ya, Menteri BUMN. Ini
berita cukup menarik, saudara. Ini khususnya buat generasi muda ya. Kita perhatikan di sini. Beberapa bidang akan hilang, khususnya nanti di tahun 2030. Ini beberapa yang pasti hilang ya. Banyak itu 1-9. Tenaga jasa penyiapan makanan, tenaga jasa administrasi kantor, jasa transportasi, jasa produksi manufaktur, ya, terus construction dan extraction, traditional farming, fishing, sales and related field, social media manager, jasa pengamanan, ini semua dianggap bidang-bidang yang akan hilang, akan tergantikan. Ya. Lalu dia tulis juga, inilah kebutuhan-kebutuhan masa depan, ya. Talent yang dibutuhkan untuk masa depan. Hal apa itu? Saya perhatikan 9 juga, saudara. Yang pertama dia catat data scientist dan analyst. Lalu artificial intelligence expert, AI expert, software dan game developer, big data analyst, blockchain developer, market research, digital marketing, bioteknologi, digital content ya kayak YouTuber gitu ya, TikTok. Nah, ini semua inilah talent-talent yang dibutuhkan di masa depan. Ya, berarti ini bicara generasi apa? Generasi milenial ke bawah. Nah, mereka tidak bisa menghindari harus kondisi seperti itu. Nah, ini perubahan zaman ya. Lalu kita bisa sedikit bersyukur. Kita ada kelegaan, ada kebanggaan. Apa nih saudara? Ternyata pemimpin kita, Presiden Jokowi, itu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin Satgas United Nations, Satgas PBB. Dicatat pada tanggal 23 Mei, bulan 3 Mei, itu Sekjen PBB, Antonio Guterres, dia menelpon Pak Jokowi, dan Pak Jokowi ditunjuk sebagai salah satu leader dari Global Crisis Response Group, GCRG. Di samping Pak Jokowi sebagai pemimpin ketua G20, nah dia ditunjuk menjadi salah satu daripada pemimpin Global Crisis Response Group. Nah, bagaimana merespon ya keadaan zaman ini, hari-hari ini, yang global ini. Ya, nah kita bangga bahwa Indonesia dengan pemimpin presiden kita masih dipandang oleh dunia. Ya, nah saudara, yang penting bagaimana sisi kita ini, iman Kristen ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, orang-orang bergereja ini. Ya. Di tengah gejolak hidup kita memang sering kali memang tarik ulur dengan Tuhan. Maksudnya begini. Suatu saat kita berani menyerahkan semua masalah kita pasrah kepada Tuhan, tapi saat pertolongan Tuhan tidak muncul-muncul, tidak nampak, nah kita mulai menarik lagi. Masalah yang kita serahkan itu kita tarik lagi, dan kita berusaha mengatasi dengan segala kekuatan, kepandaian, kemampuan manusiawi kita. Sebab itulah akibatnya apa? Tetap sajalah manusia ini hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, terus begitu, ya. Jadi supaya saudara dan saya kuat menghadapi gejolak dunia, apa yang harus kita kerjakan? Saudara, tidak ada pilihan yang paling tepat kecuali bagi orang yang beriman, saudara dan saya memperkokoh fondasi. Memperkokoh fondasi di setiap area hidup kita. Nah, apa itu? Bagaimana itu? Yang dimaksud dengan fondasi itu. Saudara, fondasi itu tidak lain adalah firman Tuhan. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi firman itu tetap tidak akan pernah berubah. Ya, ketika kamu tinggal di dalam firman-Nya, ia seperti rumah yang dibangun di atas dasar yang teguh, di atas dasar landasan yang kuat. Matius 7 ayat 24-25. Demikian bunyinya. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Building
on the rock. Kalau saya ingat kata on the rock, saya ingat kota New York. Kota New York itu berdempetan, bangunan-bangunan tinggi yang luar biasa. Banyak sekali. Kenapa bisa demikian berani mereka membuat seperti itu? Karena mereka punya dasar, kota New York itu dasarnya itu adalah batu karang. Ya. Jadi batu karang yang kuat sekali, sehingga nggak akan goyah. Nah, digambarkanlah orang yang hidup dalam firman, dan dia sebagai bukan hanya pendengar, tapi dia pelaku firman. Orang itu seperti bangun rumah di atas batu yang teguh. Saudara, kalau begitu kita berpikir, di area mana kita ngambil pegangan tentang firman ini? Nah, ada dua hal, saudara, yang saudara dan saya harus perhatikan. Satu, mari kita perhatikan identitas kita dan status kita. Ini penting, seperti KTP itu kan menunjukkan identitas kita. Kita tinggal di mana, kita warganya siapa. Sama, kita ini adalah identitasnya jelas dan juga statusnya jelas. Di mana kita lihat? Kita akan baca dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Siapa percaya Yesus, engkau hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kita warga apa? Saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Kesadaran ini harusnya kita bangga loh, saudara. Ya, siapa yang percaya Yesus, kita ini hidup sebagai warga kerajaan surga. Itu identitas kita. Karena kita ini sudah menerima kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Yang kedua, kita cek status kita apa? 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Karena besarnya kasih Bapa kepada kita, saudara dan saya, sampai kita ini disebut dengan status anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya. Saudara boleh berbangga. Kita berbangga bahwa status kita adalah anak-anak Allah. Identitas kita adalah kita warga kerajaan surga. Nah, apabila kita ingat identitas dan status, ya, maka seyogyanya hidup kita adalah satu. Kita akan selalu berfokus kepada Tuhan karena percaya akan kuasa dan kebesarannya. Bukan berfokus kepada masalah. Ya, yang pertama. Yang kedua, karena kita ini hidup sebagai warga kerajaan, bahkan kita disebut sebagai anak-anak Allah, artinya Bapa itu mencintai, mengasihi anaknya. Maka yang kedua, seharusnya kita hidup tidak panik. Kita boleh bersedih atau kaget, tapi hidup dalam kepanikan tidak selayaknya. Ya. Kalau saudara panik, kita tidak mampu bertindak banyak. Seperti firman katakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya engkau bisa berdoa. Kalau saudara dan saya panik, kita nggak bisa berdoa sama Tuhan. Nggak bisa. Ya. Yang ketiga, karena kita warga kerajaan dan kita statusnya anak-anak Allah, maka inilah saatnya apabila benar dunia yang kacau balau ini sampai menyebabkan kesusahan masuk di dalam resesi, kan kesusahan itu. Maka ini saatnya saudara dan saya kita membuktikan apa? Ayo kita merasakan, menikmati, disinilah penyertaan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan, saudara tidak pernah sendirian. Ibrani 13 ayat 5. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali
tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudara dibiarkan juga tidak, saudara ditinggalkan lebih-lebih lagi tidak akan. Ya, kenapa? Itu tadi, kita ini udah warga kerajaan, satu. Kedua, kita statusnya anak-anak Allah. Nggak mungkin ditinggalkan oleh bapaknya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi bagaimana kita menghindari keadaan dunia yang kacau? Nggak bisa. Apalagi kita orang-orang awam, ya, rakyat biasa. Kita juga bukan orang-orang yang ahli, ya, yang menangani tentang ekonomi, tentang krisis dunia ini. Itu sudah ada bagian daripada pemimpin-pemimpin kita. Apa yang kita bisa? Yang kita bisa adalah, ayo merespon dengan benar situasi ini. Karena itu jangan pernah tinggalkan saudara berdoa buat pemimpin negeri ini. Buat Pak Jokowi, pemimpin dan wakil presiden, juga para menteri, khususnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Kita doakan mereka tetap keadaan sehat. Kita berdoa Tuhan memberi mereka hikmat. Bagaimana menggiring situasi dunia yang seperti ini untuk negeri ini. Ya. Saudara, mari kita sadar, saudara dan saya ini adalah domba. Bahkan mungkin disebut anak domba. Kita ini kan anak domba di tengah dunia ini. Domba supaya selamat harus bagaimana? Nggak ada cara lain. Domba itu harus lengket, dekat, nempel, berlindung kepada gembala. Gembala siapa? Gembala yang sejati, Yesus Kristus. Siapa Yesus? Firman-Nya. Ya. Ingat, kalau saya sebut gembala, gembala itu di dalam Alkitab selalu dicatat dia membawa dua alat. Gambaran Daud sebagai gembala itu dia bawa dua alat. Satu tongkat yang bentuknya begini. Ya. Bentuknya begini. Lalu dia bawa gada dari akar kayu kira-kira 50 cm, setengah meter itu dia bawa. Selalu bawa dua. Gada untuk memukul kalau ada binatang-binatang yang mengancam domba-dombanya, keselamatan dombanya. Untuk bertarung menyelamatkan. Sedangkan tongkat itu dipakai satu. Kalau dombanya mulai nyeleweng, dia pukul. Supaya kembali masuk dalam kumpulan, tidak tersesat. Ya. Yang kedua, tongkat yang bentuknya begini, ini kalau dombanya terprosok jatuh, itu untuk apa? Untuk mengkait bantol, saudara ya. Untuk menarik kembali dombanya, supaya selamat. Nah, jadi hari-hari ini bagaimana? Kalau kita melihat semua berita informasi kan buruk, ya. Makanya saya beri judul ini memang mengarah ke resesi, artinya kekacauan dunia. Ini chaotic dunia. Kita harus akui. Keselamatan keamanan saudara dan saya sebagai domba hanya nempel dekat dengan gembala sejati, Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa, saudara. Demikianlah Tuhan firman-Mu yang kami sudah mendengar. Kalau kami hidup di dunia ini dalam situasi yang menuju kekacauan demi kekacauan, dan ini ada di seluruh dunia, kami nggak bisa banyak berbuat. Kami tidak bisa menghindari juga. Tetapi yang pasti kami bisa adalah bagaimana kami merespon sebagai orang-orang percaya Yesus. Oleh sebab itu sekali lagi, biarlah kami yang percaya Tuhan Yesus, iman Kristen, orang-orang bergereja ini, biarlah kami menaruh hidup dan cara berpikir kami secara benar. Kami selalu ingat bahwa kami ini punya identitas warga kerajaan surga. Dan kami ini punya status yang Tuhan nyatakan kami ini anak-anak Allah. Berarti Bapaknya pasti mengasihi dan memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran ini kembali meneguhkan kami di hari-hari seperti sekarang ini. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara berita renungan kita hari ini. Jangan lupa saudara share kepada orang-orang yang saudara kasihi. Supaya apa? Ini menjadikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Yang mungkin hari-hari ini sedang resah, sedih ya. Tapi biarlah kebenaran firman yang hidup ini menguatkan mereka. Dan kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam tema yang berbeda. God bless you all.